Englina Patiasina berharap Presiden Prabowo tertibkan orang terdekat dalam berbisnis, karena tidak mungkin dilakukan, kata Englina. Namun, kalau hal itu benar-benar terjadi, maka hal itu akan sangat melukai rakyat Sangihe yang telah berusaha penolakan dengan berbagai cara, termasuk menempuh prosedur hukum demi menyelamatkan hak hidup orang Sangihe. Sangat tidak wajar perusahaan keluarga presiden mengambil saham perusahaan yang sudah nyata melakukan aktivitas ilegal. Pilihannya ada kepada Presiden Prabowo dan keluarga. Apakah membela kepentingan rakyat atau tidak? Atau memang mau ikut mengeruk kekayaan alam? Meski tidak jelas dampak kesejahteraan bagi masyarakat lokal, tegas Englina. Englina khawatir ada segelintir orang di sekitar Presiden Prabowo yang hendak memanfaatkan kesempatan untuk mendompleng kekuasaan untuk kepentingan bisnis. Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipek Englina Patiasina. Foto, Dok pribadi. Pengalaman negara ini membuktikan apapun yang dilakukan akan terungkap pada ketika kekuasaan sudah berganti tangan. Penempatan sejumlah figur di berbagai posisi sebenarnya sudah menjadi pembicaraan bisik-bisik terbatas. Saya sudah hidup di bawah pemerintahan 8 presiden. Bahkan 2 kali menjadi tetangga presiden, Presiden Soeharto dan Presiden Megawati. Bahkan sangat aktif membawa Megawati menjadi Presiden RI kelima dari tahun 1992, sehingga sangat mengenal dinamika penempatan orang-orang dekat pada awal seseorang menjabat Presiden. Tutur Englina yang merupakan puteri Brigjen TNI Purn GM Patiasina ini, menurut Englina, latar belakang orang ditempatkan dalam sejumlah jabatan juga sudah menjadi bahan pembicaraan. Tetapi sekarang orang masih diam. Tetapi nanti ada masanya ketika orang tidak takut bersuara. Untuk itu, saya berharap Presiden Prabowo menertibkan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Karena memang benar ikan busuk dari kepala. Biasanya orang terdekat itu adalah bagian operator dari kepala atau memanfaatkan kepala, kata Englina. Englina mengatakan, Presiden Prabowo harus berani untuk tegas terhadap siapapun tanpa memandang latar belakang. Sebab, dengan fenomena rekrutmen politik yang menelan ongkos politik sangat besar, maka pemanfaatan APBN, APBD, dan sumber daya alam harus lebih mendapat perhatian ekstra. Kalau saya lihat, pilkada yang dilakukan sekarang bukan lagi pada pertarungan gagasan, tetapi lebih kepada pertarungan logistik. Semua ini tidak gratis karena modal yang digunakan belum tentu kekayaan pribadi, tetapi merupakan sokongan pemodal yang tentu akan meminta bagian keuntungan dari bisnis politik, tegasnya. Dengan biaya politik yang tinggi dan politik uang dalam setiap pemilihan langsung, juga tidak bisa berharap banyak kepada pemerintah dan legislatif ataupun organ negara yang lain, karena langsung atau tidak merupakan bagian dari pemain uang dalam pemilu dan pilkada. Tidak mungkin pemain diharapkan mengubah aturan main. Kekuasaan yang dihasilkan dari karena uang tidak bisa diharapkan untuk mengubah situasi, karena justru menikmati politik transaksi, mulai dari menjadi caleg, rekomendasi kepala daerah, dan seterusnya. Praktik politik sudah rusak dari proses regulasi sampai rekrutmen politik, tegas Englina Patiasina.